Bismillahirrahmanirrahim. Apabila terdapat khilaf pada suatu perkara syar'i, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Apakah boleh untuk mengambil salah satunya sesuai dengan keinginannya? Sekali lagi, apakah apabila terhadap khilaf pada suatu perkara yang syar'i, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Apakah boleh untuk mengambil salah satunya sesuai dengan keinginannya? Kepada Ustaz Saifuddin kami persilahkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bacakan fatwa dari Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Di antaranya disebutkan di sana fatwa yang mungkin bisa menjadi salah satu jawaban dari pertanyaan ini, yaitu disebutkan oleh mereka setelah mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulnya, memberikan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan al-aslu anna al-wajiba 'ala al-muslim an yattabi'a kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam wa yasta'inu bi kalami ahli al-ilmi. Pada asalnya, pada prinsipnya yang wajib, ini yang harus kita ingat, yang wajib bagi setiap muslim itu adalah mengikuti Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah, dan menjadikan ucapan-ucapan para ulama sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ucapan-ucapan para ulama itu adalah sebagai alat dan bukan sebagai yang diikuti. Sehingga ucapan-ucapan para ulama ini kita gunakan untuk membantu kita dalam mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, untuk membantu kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bukanlah ucapan para ulama itu yang kemudian dijadikan sebagai dalil, dijadikan sebagai yang diikuti tanpa melihat apakah sesuai dengan Al-Quran ataukah tidak. Dan begitulah para ulama, semuanya para ulama memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan penjelasan-penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab mereka itu adalah dalam rangka untuk menjelaskan kepada umat ini mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sawa'un in kuntusiba ila madhabin minal madhaib al-arba'ah am lam yantasib wa la yalzamhu al-intisab ila syai'in minha. Apakah ucapan para ulama tadi merupakan salah satu dari 4 madhab, ataukah bukan dari 4 madhab yang terkenal, yang terkenal di kalangan kaum muslimin, yaitu madhab Hanafiyah, madhab Syafi'iyah, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, atau madhab Hambali. Apakah ucapan-ucapan para ulama tadi adalah dari keempat ulama ini, atau yang menisbahkan kepada 4 madhab ini, ataukah yang tidak menisbahkan kepada madhab ini? Ini tidak menjadi patokan, tidak harus ada dari 4 madhab ini, harus mengikuti salah satu dari madhab ini. Tidak ada keharusan yang demikian tadi, karena siapapun para ulama itu tidak ada yang maksum. Tidak ada satupun dari para ulama yang maksum, yang bebas dari kesalahan. Namun yang maksum, yang bebas dari kesalahan adalah yang tidak ada kesalahannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma'.
ijma'nya ahli sunnah wal jamaah, ijma'nya para sahabat. Ini adalah perkara yang maksum. Meskipun individunya bukan maksum, namun ijma'nya adalah maksum. Dikatakan dalam fatwa tersebut, hadza in kana yastati' istinbat al-ahkam bi nafsi atau isti'anah bi ba'di a'immatil fiqh al-islami li tawafuri asbabiha ladaihi wa intifa'ul mawani' indahu fa innahu ya'khudhu al-hukma bi nafsi wa idza kana la yastati' fa innahu yuqallid awsaq man yatahassal 'alayhi min ahli al-'ilmi. وأما المذاهب الأربعة فكل واحد منها منسوب إلى الإمام الذي سمى المذهب وسمي المذهب اسمه وهذا الإمام اشتهر بالاجتهاد في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة فتبعه ناس من أهل العلم على مذهبه. Orang yang mampu tadi seperti itu, orang yang mampu ya, untuk melihat ucapan para ulama, untuk mengambil keterangan para ulama yang mampu, maka dia bisa ya, mencari dengan sendirinya dengan pertolongan ucapan-ucapan para ulama untuk mengetahui hukum-hukum Islam. Nah, kalau dia bisa mengambil istinbat dengan sendiri, dia bisa mampu untuk mengambil istinbat sendiri ya, dan bisa meminta pertolongan dengan ucapan para ulama karena dia memang memiliki kemampuan untuk itu, maka dia tidak mengapa mengambil hukum tersebut. Yang penting dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang wajib. Namun kalau dia tidak mampu untuk mengambil istinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mampu untuk mencari perkataan para ulama dalam masalah tersebut, maka pada saat itu dia mengikuti orang yang paling alim, ya, orang yang dia ketahui paling mengerti dalam masalah itu, ya, dan kemudian dia mengikutinya. Tidak mengapa kalau memang dia tidak mampu, ya, tidak ada kemampuan untuk mencari dalilnya, tidak ada kemampuan untuk mengambil keterangan para ulama dalam masalah tersebut, maka dia mengikuti orang yang alim, orang yang amanah dalam ilmunya. Tidak harus apakah itu mengikuti salah satu mazhab yang 4 atau tidak harus. Adapun 4 mazhab yang ada itu yang kemudian dikenal dengan mazhab tadi, 4 mazhab tadi, ini karena sebab terkenalnya para imam-imam mazhab tersebut dalam mengambil hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian diikuti oleh para ulama, oleh para kaum muslimin dan juga diikuti oleh para ulama, sehingga mereka itu kemudian terkenal dan yang paling banyak pengikutnya dalam 4 mazhab ini, sehingga yang lainnya, para ulama yang lainnya tidak terkenal seperti 4 para ulama ini dalam masalah mazhabnya. Namun yang jelas dikatakan dalam fatwa ini juga la yajuz at-ta'assub bi syai'in minha bi ghairi hujjah. Tidak boleh untuk fanatik dari semua ucapan para ulama tadi ya, tanpa ada hujjah. Yang wajib adalah mengikuti hujjah. Yang wajib adalah al-wajib wal akhdhu bima taqtadihi al-adillah asy-syar'iyyah. Yang wajib pada dasar adalah mengikuti apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil menurut syariat. Ya, jadi dia itu tidak boleh mengikuti dirinya ya, tanpa mengikuti dalil. Asalnya mengikuti dalil. Asalnya dia bagaimana seorang itu jujur dalam keinginannya mengikuti dalil, dalam keinginannya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Itu yang semestinya dia lakukan. Dalam perselisihan dia pun berusaha untuk melihat ya, dan berusaha untuk mengikuti mana yang lebih dekat dengan dalil. Maka apa yang dia
bisa dapatkan dari dalil-dalil itu yang dia ikuti. Namun kalau dia tidak bisa mencari dalil-dalilnya, tidak bisa mencari perkataan para ulama, penjelasan para ulama dalam masalah tersebut, ya, karena keterbatasan kemampuannya, maka dia tidak mengapa mengikuti salah seorang yang dia yakini yang dia yakini sebagai orang yang alim dan dia mutmain, dia tenang dengan mengikuti orang tersebut, dan dia melihatnya sebagai orang yang amanah, yang tidak adalah orang yang betul-betul juga mengikuti dalil dan tidak mengikuti hawa nafsu, ya, maka demikian kewajibannya. Nah, jadi kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan 4 mazhab tadi juga mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Keinginan 4 mazhab tadi adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan bukan sebaliknya. Jangan dibalik. Kemudian Rasulullah SAW dianggap yang mengikuti syariat, mengikuti 4 mazhab. Tidak. 4 mazhab tadi yang dinilai sesuai apa tidak dengan jalannya Rasulullah SAW. Bukan jalannya Rasulullah SAW yang dinilai dengan 4 mazhab. Kalau sesuai dengan salah satu dari mazhab kemudian diikuti, tidak. Tetapi dia mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kalau sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dia ikuti. Dan tidak semata-mata memilih dengan hawa nafsunya, tetapi keinginan untuk mengikuti dalil, itu yang harus ada. Keinginan untuk mengikuti hujjah, keinginan kuat untuk mengikuti jalannya Rasulullah SAW, yang ini dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, ini yang perlu diikuti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.